Jadi gue waktu itu naik motor jalan sama pacar berdua nih. Pertama kali jalan bareng. Kita mau ke acara di Senayan. Kita jalan ke arah Senayan karena gue orang Citayam, orang Depok, nggak tahu dong Senayan tuh jalannya gimana. Gue tanya lah sama tukang ojek di pinggir jalan, Mas ke arah sini di mana ya Mas? Udah Mas, ini penumpangnya gue aja yang bawa. Pertama kali jalan bareng malah disangka tukang ojek. Di sekolah gue nggak berani kalau ada misalnya guru nanya, gue tahu jawabannya. Tapi gue gak berani yang angkat tangan. Oh, oke. Introvert ya anaknya. Pemalu karena jelek kayaknya. Gue tuh kan investor baru Mbak. Gue tuh satu-satunya saham yang gue ngerasain hype-nya waktu IPO tuh Goto. Karena gue pas kemarin tuh mau ikutan IPO-nya, ikutan RUPS-nya. Terus kenapa? Maksimal 100 ternyata gue telat datangnya. Ya, sayang banget tuh bisa ketemu Patrick Lolo. Iya, Pak gue mau datang dengan baju Shopee. Hai kawan Visto, bertemu lagi di Investalk bersama saya Sandra. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang sangat inspiratif terutama di dunia pasar modal ya. Ya kita langsung aja ya, kita sambut Yuda Kling. Halo. Kayaknya inspiratif enggak deh. Gue kayak menolak sendiri gue dibilang inspiratif sih. Gak apa-apa, khusus podcast ini harus inspiratif. Harus inspiratif, berarti podcast ini gue gak usah ngomong apa-apa ya. Ya karena semakin, gitu juga ya. Semakin gue ngomong semakin gak menginspirasi kayaknya. Justru itu yang diinginkan, Yuda Kling harus ngomong terus. Jadi di sini aku diem aja ya. Jadi Yuda Kling aja yang bercerita ya. Ya gue kayak bikin konten di rumah aja kalau gitu sih. Benar-benar. Nah di sini pasti kalau bisa udah pada tahu nih siapa Yuda Kling, tapi nggak apa-apa. Kita perkenalan lagi. Halo, nama gue Yuda, nomor telepon gue. Nggak perlu. Nggak perlu. Nomor ATM gimana? Kalau nomor ATM perlu nggak? Nggak perlu juga. Nggak perlu juga. Oke. Gue seorang stand up comedian yang juga investor di pasar modal. Oke, investor nih kawan bisa, investor pasar modal. Investor yang terpaksa menjadi investor ya sebenarnya. Pengennya kadang pengen trading, cuma yang dipilih salah. Jadi tapi nggak berani cut loss, jadi udah investor aja lah. Investor aja ya. Jadi awalnya trader menjadi investor ya. Sama-sama sih masih di pasar modal. Betul ya. Oke, mungkin panggilnya apa, Yuda aja ya. Yuda boleh. Gak usah pakai mas-masan lah ya. Iya nggak apa-apa. Dede juga boleh. Dede Yuda. Jangan, ntar umur gue terlihat tua di sini. Oke, kakak deh, berarti kakak. Oke. Yuda berarti sekarang kegiatannya masih stand up comedy, bikin konten, ya trading sesekali. Oh trading, oke. Ya sebenarnya sih trading tuh kalau lagi nggak ada stand up, lagi nggak bikin kontennya kayak ngapain gue di rumah ya. Udah buka komputer, coba-coba trading gitu. Oke. Mungkin kita flashback nih. Kalau cerita boleh nggak ceritain dong? Awal mulanya jadi investor atau trader dulu kali ya, baru investor. Awal mulanya di pasar modal ya, pasar modal lebih tepatnya. Jadi waktu tahun 2020 itu kan pandemi, seluruh stand up comedian nggak ada kerjaan Mbak, karena pas pandemi nggak boleh ada acara offline. Oh oke. Sedangkan stand up comedy saat itu ya kerjanya itu ya datang ke acara offline, diundang ke acara offline. Nah pas pandemi acara offline kagak ada, ngumpul-ngumpul nggak boleh. Akhirnya ngapain ya, bikin konten. Dan gue tuh orang yang kalau ada apa yang dirame di sosmed, gue nggak bisa tuh kok nggak ikutan. Oh FOMO ya. FOMO banget anaknya. Dan kebetulan saat itu tuh yang rame konten tentang investasi. Oke. Nah pas rame konten tentang investasi, gue ikutan beli saham lah. Oke, buka akun dulu nih. Buka akun langsung beli. Tanpa ada pengetahuan apapun, langsung beli aja. Oke. Cuma karena kondisi pasarnya lagi bagus, bukan bagus, kondisi pasarnya lagi turun-turunnya, beli apapun dulu untung. Iya. Karena inget banget itu Mei 2020 kayak, boleh sebut emiten gak sih? Boleh. Misal kayak bank saham BRI, harganya 2.000. Ya, itu murah banget. Murah banget, gue beli untung gitu. Kayak jadi gue seneng ngelakuinnya karena dapat pemasukan lain kan, karena stand up-nya nggak ada kan. Iya betul. Gue beli untung. Cuma waktu kondisi pasarnya membaik, gue tuh masih kebiasaan belinya ngasal dulu karena di Mei 2020 ngasal aja kita dapat untung gitu. Beli apa aja pokoknya untungnya dulu betul. ya. Nah pas kondisi pasarnya membaik, gue masih dengan beli ngasalnya itu, cuma nggak lagi menghasilkan keuntungan, malah kerugian. Nah pas rugi kayak gimana caranya nih, kalau udah rugi harus jadi sesuatu nih.
gue lihat di sosmed semua orang ngomongin kalau beli saham untung. Oh gue yang kebalikannya aja deh. Gue beli saham tapi rugi, gue kontenin gitu. Dan kebetulan kontennya disambut dengan baik gitu. Oke. Nah sebelum kenal pasar modal dulu bahan stand up-nya apa? Bahan stand up-nya saat itu tuh seringnya kalau dalam stand up comedy disebutnya self deprecating. Jadi menjelek-jelekan diri sendiri. Oh. Jadi salah satu bahan stand up yang paling sering gue pakai saat itu adalah pengalaman gue jalan pertama kali sama pacar. Oke. Jadi gue waktu itu naik motor jalan sama pacar berdua nih. Pertama kali jalan bareng. Kita mau ke acara di Senayan. Kita jalan ke arah Senayan karena gue orang Citayam, orang Depok, nggak tahu dong Senayan tuh jalannya gimana. Gue tanya lah sama tukang ojek di pinggir jalan. Mas, ke arah sini di mana ya Mas? Udah Mas, ini penumpangnya gue aja yang bawa. Pertama kali jalan bareng malah disangka tukang ojek. Jadi gue tuh banyak jokesnya kayak gitu, menceritakan kesialan diri gue gara-gara fisik gue gitu. Oke, jadi tapi orang-orang pada suka ya? Ya karena lucu cara paling mudah untuk kita ketawa kan menertawakan orang lain. Kayak kita ngelihat orang lain kesandung aja lucu kan. Jadi konteksnya mungkin bukan kesandung tapi dia disangkain tukang ojek waktu jalan pertama kali sama pacarnya gitu. Jadi banyak jokesnya itu tentang ke arah sana. Ini judulnya kayak malapetaka diri sendiri tapi jadi keberkahan. Betul, juga ya. Ya. Jadi gue ngerasa kalau dulu hidup gue lurus-lurus aja, gue nggak punya materi komedi nih gitu. Iya, benar. Berarti emang dari muda jiwa komedinya tinggi ya? Enggak. Jadi enggak juga. Tapi bisa lucu loh. Gue nggak berani naik di sekolah gue. Gue nggak berani kalau ada misalnya guru nanya, gue tahu jawabannya, tapi gue gak berani yang angkat tangan. Oh, oke. Introvert ya anaknya. Pemalu karena jelek kayaknya. Gue nggak punya keberanian buat tampil depan umum lah. Oke. Cuma pas tahu stand up tuh gara-gara pernah nonton kayak pengen deh sesekali buat tampil depan umum. Akhirnya dipaksa lah. Dan ternyata waktu coba pertama kali agak berhasil, jadi kayak ketagihan gitu. Itu susah loh dari seorang introvert yang angkat tangan aja malu, tiba-tiba harus ngomong di depan orang banyak. Iya. Itu pernah demam atau gimana gak sih? Pernah kabur gak sih? Tiba-tiba lagi di atas panggung udah blank, cabut aja. Dan beruntungnya stand up itu semuanya dipersiapkan. Jadi tuh waktu naik ke atas panggung bukan improvisasi, tapi emang udah ditulis. Jadi kita ngafal di bawah panggung, nyampe ke panggung tinggal ngebawain. Ya tapi ya pasti ada gagu-gagunya, ada nya gitu sih. Cuma ya karena stand up comedy kan basicnya komunitas, belajar bareng. Ya makin lama berkomunitas, diajari sama teman-teman yang lain, jadi lumayan sedikit lebih pede gitu. Jadi karena ada komunitasnya, terus dilatih-latih terus jadi kebiasaan gitu. Walaupun sebenarnya sampai sekarang kalau nampil juga masih deg-degannya sih pasti ada gitu. Masa? Iya, karena bahkan deg-degan tuh gue ngerasa kalau gue deg-degan berarti ini tanda yang baik. Oh gitu. Karena menganggap serius si acaranya. Jadi kayak nggak nganggap remeh gitu. Kalau kayak kok gue nggak deg-degan ya? Apa gue udah mau meninggal? Karena kalau nggak deg-degan kan bahaya kan. Kalau deg-degan tuh berarti ini gue menganggap ini acara penting, gue harus mempersiapkan dengan baik gitu. Kalau lagi stand up terus penonton nggak ketawa nih, ini nggak apa sih namanya? Jadi down nggak atau pengen pulang aja mendingan gak sih? Sebenarnya yang paling itu sih paling susah nagih duitnya sih. Nagih duit. Karena udah dibayar pas stand up. Jadi makanya tuh gue seneng banget kalau sekarang tuh kalau mau stand up di acara apapun gue minta bayarnya di depan, Mbak. Iya. Karena kalau bayarnya di belakang, misal gue stand up nggak lucu, terus mau minta ke panitia buat bayaran, nggak enak, Mbak. Gue pikir stand up udah selesai duluan loh di depan. Nah sekarang gue harus selesai di depan. Karena buat kalau nggak lucu gue bisa bilang sorry gue ada acara lain, gue cabut. Iya. Ini kalau misalnya belum bayar udah nggak lucu lagi kan? Mintanya nggak enak gitu, dia tawarin acaranya makan gue. Sukses iya kayak ditawarin makan gue nggak saya puasa. Tapi kalau udah selesai di depan kan banyak alasan. Oh sorry ya tadi gue habis ini ada acara lagi jadi gue harus cabut gitu. Lupain aja. Cuma buat stand up comedian gak lucu tuh sesuatu yang normal aja. Itu normal. Ya kayak ngelakuin pekerjaan udah pasti ada failnya lah gitu. Walaupun ya semakin kita sering stand up ya semakin jarang juga failnya karena udah lebih mempersiapkan kan. Gue inget banget yang pengalaman gue paling gak lucu yang paling berbekas buat gue tuh. Gak lucu ya yang mana? Di depan 2.000 orang.
Wow, itu so many people. satu jadi waktu itu acara salah satu TV 2 hari gue nampil, hari pertama bagus, hari kedua gue pol-polan di hari pertama, jadi materinya ini materi baru. Ini di auditorium gede gitu, nggak ada yang ketawa. Itu mau meninggal aja kayak ya Israel cabut nyawaku sekarang Israel. Iya lalu 2.000 orang lu ngerasa lucu terus sebenarnya mereka cuman krik-krik diem. Iya, kalau mereka bisa ngeludah nyampe ke gua diludahin kayaknya tuh. Tapi udah show must go on gitu, jalan terus aja. Itu ya udah. Down sendiri nggak sih di tengah-tengah gitu? Iya down lah pasti lah. Itu kayak apa ya? Tukang pos gagal nganterin suratnya kali ya. Surat cinta. Jadi ya pasti ada daunnya, cuma ya panggung ini nggak berhasil kan belum tentu di panggung lain sama nggak berhasilnya kan gitu. Dicari tahu aja, oh ternyata kenapa gua nggak berhasilnya gara-gara materi yang udah gua siapkan nih baru banget. Materi yang seharusnya gua bawain di hari kedua gua paksa dibawain di hari pertama gitu. Ya cocokin sama audiens juga kali ya. Betul. Sama momen ya. Sama momen. Ada lagi gua pengalaman yang gak lucu tuh yang membekas buat gue adalah banyak ya ternyata gak lucu. Ini tapi zaman dulu ya. Kalau sekarang ngundang gue pasti lucu. Nantikan. Jadi ini, gue pernah dibilang acara buat reuni gitulah. Gue kira tuh anak muda gitu. Ternyata nih acara yang datang tua semua. Ini 2000 berapa? 2015, 2016. Jadi abis ini secara rundown aja emang udah pasti bikin gue ngebom. Jadi penyanyi dangdut dulu terus baru gue. Orang abis joget dengerin stand up sih mendingan. Jadi kan abis penyanyi dangdut, abis itu itunya kelar gue nampil ini yang penontonnya tua semua mbak. Di tengah-tengah gue nampil ada ibu-ibu ngangkat tangan, Mas nyanyi aja Mas. Itu ngakak sih. Disuruh nyanyi. Anjir gue gimana? Terus balik badan gak? Akhirnya gue nyanyi aja telah lama. Jadi gak jadi stand up? Gue berusaha semaksimal mungkin buat nutup dengan baik, tapi nggak bisa udah gue tutup aja. Ya penyanyi naik lagi ke atas panggung rame lagi. Jadi lo cuma sebentar ya, itu salah. Itu panitianya sih harusnya disalahin ya. Itu secara susunan acara habis dangdut. Dangdut kan terakhir harusnya dangdut ya. Dangdut terakhir lah, kalau dangdut kan semua orang happy. Iya disuruh nyanyi. Kebayangnya stand up comedy disuruh nyanyi. Itulah itu ya 2 yang paling membekas. Iya, ya apalah namanya pengalaman ya. Namanya juga pengalaman. Oke, sekarang kita balik lagi nih pengalaman pasar modal. Oke. Saham pertama yang dibeli kemarin apa? Bank BRI. Masih bagus. Bagus Kemudian, karena 2020 saham bagus pun murah. Iya. Jadi apapun untung. Gue ada punya berapa saham yang FCA, Mbak? FCA. Saham yang lu pegang terus FCA sahamnya. Itu udah gue clear semua. Udah nggak mau lagi pegang saham-saham yang emang kita nggak kenal ya. Jangan yang nggak boleh konsisto. Jadi jangan pegang saham yang kita nggak kenal. Itu juga benar. Betul. Benar. Oke, terus abis itu beli saham yang udah mulai, kan itu awal-awal beli yang masih big cap berarti kan? Big cap pertama-tama. Mulai pede nih. Mulai pede. Beli apa? Gue lupa urutannya tuh nggak tahu apa. Pokoknya awal-awal tuh pasti untung terus. Misal kayak Waskita waktu itu naik juga kalau nggak salah, ya, punya dulu masih oke. Ya big caps-nya lah banyak lah beli itu dulu. Telkom beli karena Telkom 2.500 sempet ya kalau nggak salah ya, banyak lah yang bagus-bagus. Terus ngelihat loh ternyata kok saham-saham besar ini pergerakan hariannya paling cuma 1-2%. Ada saham-saham yang naiknya bisa langsung 25%. Pancing jiwa sebagai orang-orang yang modalnya cuma sedikit, sebagai orang yang greedy, kan pengennya naiknya cepat. Iya betul. Salah satunya itu FIRE, FIRE. Tahu. Itu kan cepet banget naiknya. Pada masanya. Beli itu. Cuma yang itu sama nggak taunya kalau kirain tuh kalau udah naik terus bakal naik lanjut. Ya. Ternyata beli itu di pucuk langsung jatuh. Beli saham Jarum Suntik juga sama di pucuk langsung jatuh gitu. Oke, terus jadi saham-saham sekarang sisanya berarti masih pada ada dong di portofolio. Beberapa ada yang udah di cut lossin, kayak yang bisa di cut loss di cut loss. Kalau kayak yang Envy kan nggak bisa di cut loss, tapi ya masih ada beberapa saham yang nyangkut kayak Goto. Saham andalan untuk konten. Saham andalan untuk konten. Karena enaknya ngebahas Goto itu, Mbak. Goto itu orang yang nggak ngerti investasi tahu perusahaannya. Betul. Jadi secara konten itu akan lebih mudah dinikmatin sama banyak orang. Betul. Kalau misalkan kita ngomongin soal misal kayak Envy,
orang yang nggak kenal dunia investasi nggak tahu itu Nggak apa tahu. NV. Benar. Jadi secara konten nggak akan dimakan segitunya. Beda kayak Goto, kayak misal Buka. Kan emang dia di orang tahu. Pada tahu platform itu ya. Tahu si barangnya lah itu betul, gitu. Betul. Dan hampir semua orang tahu kalau Goto IPO. Betul, gitu hampir ya. semua orang tahu kalau dia saham besar Iya, karena kan saham dari Gojek dan Tokopedia gitu. Kenapa tuh? Nggak percaya banget tuh sama Goto kayaknya nih. Karena Percaya banget kinerjanya ya. karena waktu gue tuh kan investor baru Mbak. Gue tuh satu-satunya saham yang gue ngerasain hype-nya waktu IPO tuh Goto. Oke. Gue nggak Iya, ngerasain benar sih. hype. Buka enggak ya, enggak se-hype Goto. Iya itu kan yang beneran hampir semua orang ngomongin pengemudi Gojeknya dapat saham. Jadi gue dapat hype-nya. Terus gue ngerasa oke, dulu kan gue bikin kontennya itu pengalaman investasi. Terus gue bilang gue mau megang Goto dalam jangka waktu panjang karena Pede ya ceritanya. karena Untuk panjang karena untuk perusahaan sebesar dia masa sih fail. Gue dulu mikirnya gitu. Gue karena ya masih bodoh lah. Tapi bener sih panjang, emang bener panjang banget. Sampai 200 tahun baru untung kayak gitu. Ya gue ngerasa kayak perusahaan sebesar dia nggak mungkin fail lah. Iya. Ternyata nggak ada kayak too big to fail di saham, bisa aja hancur gitu. Itu kayak pas turun 250 dibanding cut loss mendingan gue tambah 338. 338 tuh. Dibanding cut loss gue mending tambah, dibanding cut loss gue mending tambah karena masih ada harapan dia balik lagi. Ke gocap guys, ke gocap. Ya berarti emang panjang. Jadi harus sabar ya. Harus sabar dan sekarang kalau mau cut loss kayak sayang 4 tahun gue sia-sia sih nih kalau gue cut loss nih. Iya lu nunggu 4 tahun sabar sampai dia kegocap. Masa cut loss sekarang kayak nyerah, sekarang kayak udahlah ayo kita kuat-kuatan aja deh. Lebih kuat gue nahan lo atau lebih kuat lu ada di gocap nih gitu. Iya betul. Tapi harusnya sih kalau lihat dari kinerja ada perbaikan ya. Aku seneng banget tuh pas kemarin Q1-nya ya. Secara Minusnya kerugian berkurang, terus beban operasional sama beban promosinya berkurang. Jadi kayaknya nggak mungkin 200 tahun lah, 150 tahun lah. 100 tahun ya kalau sehidup. Gak apa-apa, saham gak bisa diterusin ya. Bisa diteruskan deh untuk cucu dari cucunya saya. Untuk cucu dari cucunya saya. Ya ampun udah susah-susah beli ya yang nikmatinnya generasi keberapa. Ya, tapi ini Mbak nggak apa-apa kayak gitu karena yang gue baru tahu adalah Bapak Sandiaga Uno dulunya kakeknya itu udah kaya. Oh, oke. Jadi mungkin bukan di masa gue kaya, mungkin cucu gue nanti yang kaya. Privilege ya buat jadi cucunya. Cucu gue ngerasa suatu pagi di tahun 2100 dia kayak terima kasih kakekku sudah membeli Goto di harga gocap. Katanya Goto 10.000 gitu ya. 10.000 200 tahun kemudian. bisa jadi presiden nanti ke cucu gua. Jadi gak usah sponsor sana sini udah cukup dari Goto ya. Betul. Terus ada pengalaman apa lagi nih kalau di pasar modal? Sebenarnya intinya awalnya tuh pengen jadi trader apa investor sih? Awalnya sih pengen nyari duit cepet aja. Oke. Karena kan waktu itu pas masuk emang memungkinkan untuk itu. Trading berarti ya lebih ke trading ya. Trading pengen dapat duit cepet lah. Ya cuma itu akhirnya sadar kalau lu pengen dapat duit cepet ya kehilangan duitnya juga akan cepet gitu. Kalau sekarang sih pemilihan sahamnya udah jauh lebih bener lah. Kayak maksudnya kalaupun mau beli anggaplah mau trading alasannya jelas. Bukan kalau dulu kan tebak-tebakan. Kalau sekarang ternyata dulu emang bener tebak-tebakannya kayak lihat mana yang bersinar di mata gue aja lah. Oke nih gue beli. Nah, sekarang ya kalau misal mau trading, kenapa trading ini? Kalau kita lihat dari stokastiknya emang lagi bagus gitu, teknikalnya isunya juga lagi mendukung, terus prospeknya bagus. Jadi ada alasannya lah sekarang. Walaupun ya sebaik-baiknya kita menganalisa belum tentu benar juga gitu. Cuma seenggaknya udah nggak spekulatif lagi. Iya, udah nggak ngasal ya. Kalau ngasal tuh kayak main apa? Judol jadi. Iya, udah kayak main judol aja, betul. Ini kan seenggaknya udah adalah dikit-dikit analisa walaupun nggak bagus. Walaupun masih lebih sering nungguin info dari temen sih. Yot masuk sini Yot. Oke siap. Beneran masih masuk. Kadang ya kan temen yang lebih ngerti banyak. Oh oke. Jadi kita memanfaatkan aja memanfaatkan temen aja benar. Tapi nggak dikarungin kan? Semoga enggak.
Oke, terus apa lagi tuh Yud, pengalaman di pasar modal yang berkesan? Tapi sekarang udah benar-benar yang paling on the track. yang paling berkesan sih ini gara-gara aware sama dunia keuangan, ngomongin gara-gara aware sama pasar modal, akhirnya ngomongin keuangan, ngomongin pajak. Di tahun lalu tuh sempat diundang sama Ibu Sri Mulyani buat makan siang makan malam bareng. Jadi itu guys, kayak gue kayaknya orang Citayam pertama yang ketemu Ibu Sri Mulyani. Bener kan, berarti inspiratif nih. Inspiratif udah guys. Belajar dari kesalahan Yoi. Asal jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi. Jadi kalau lu pengen ngelakuin kesalahan, mending lihat gue aja deh. Kalau gue nggak ngelakuin kesalahan, gue mungkin udah punya McLaren. Tapi sampai sekarang masih enggak. Gitu. Oke. Terus apa lagi diundang Bu Sri Mulyani oke. Ada nggak sih diundang siapa suruh ngomongin tentang keuangan? Ya banyak sih. Kalau itu ya dari beberapa sekuritas, beberapa bank digital memang akhirnya kerjaannya banyak di dunia keuangan. Cuma yang paling berkesan ya itu ketemu Ibu Sri Mulyani. Iya sih itu oke banget ya. Itu oke banget itu yang fotonya sampai gua print dan tempel di rumah itu. Dibingkai nggak? Dibingkai. Jadi gua punya foto sama Pak terus tiap hari ya. Dia punya foto sama Pak Jokowi sama Ibu Sri Mulyani. Oh keren, seorang udah keliling dari Citayam. Dari Citayam guys. Bisa foto sama Pak Jokowi sama Bu Sri Mulyani. Betul. Berawal dari kegagalan itu. Jadi kalau lu mau foto sama Ibu Sri Mulyani gagal dulu. Sekarang ya perjalanan hidupnya udah oke. Lagian influencer sekarang jarangnya yang untuk bikin memelek tentang perencanaan keuangan atau investasi. Oh mungkin ini Mbak yang membedakan adalah banyak orang tuh aku kan punya sosmed di stand up ya 2014. Nah rata-rata kalau mungkin influencer keuangan yang lain dari backgroundnya mungkin dari orang yang udah punya uang. Nah orang-orang yang followku adalah tahu nih orang yang dulu naik di atap kereta loh. Jadi dia tahu perjalanannya gitu. Jadi mungkin yang kalau ditanya soal tadi yang membedakan sama teman-teman yang lainnya itu karena perjalanannya emang dari orang yang nggak ngerti sama sekali gitu. Nah tuh inspiratif lagi berarti. Inspiratif lagi ternyata. Bener-bener inspiratif ternyata gue di sini ya. Iya, jadi harus terus tuh jadi. Tadinya mungkin bahan stand up-nya dulu sebelum mengenal pasar modal tentang kegagalan. Iya betul. Tentang kejelekan pribadi gitu ya. Sekarang udah sangat inspiratif. Sekarang juga ngomongin kegagalan tapi kegagalan berinvestasi. Ya, tapi kan sebagai pengalaman biar yang lain gak kecemplung. Betul. Ya. Selain saham ada lagi gak yang lain investasinya? Investasi kripto juga? Oh pernah. Tapi enggak. Sama gagalnya juga akhirnya gue nyerah karena gue inget banget Mbak jadi gue tuh Dogecoin kan sempet naik banget. Doge ya. Gue tuh punya Mbak, gue untung gede banget di Dogecoin. Dari keuntungan itu langsung gak gue ambil, gue beli di koin lain. Oke. BitTorrent namanya. Ada BTT lah. Nah itu kan kalau saham itu buka Senin sampai Jumat. Ya. Jadi kita bisa mantau. Nah kripto gue tuh hancur gara-gara hari pertama lebaran di tahun 2022. Kan Cina kalau nggak salah nge-ban kripto ya. Itu langsung turun 80%. Semua kripto. Iya, kalau kripto yang gedenya kayak misal BTC-nya turun, altcoin-nya kan lebih parah kan. Gue turun 80% lebih kayak di saat gue lagi lebaran, gue kan emang nggak pasti mantau market. Akhirnya kayak oh ternyata gue nggak bisa nih di kripto karena 24 jam. Iya 24 jam 7 hari seminggu kayak nggak bisa lah. Akhirnya gue mutusin udah deh investasinya di saham aja deh gitu. Oke. Iya karena kan ada kesibukan lain. Betul. Kecuali kalau malam lagi nggak ada kerjaan bisa sambil trading kripto tuh beda cerita. Ya bisa. Tapi gue kayak nyerahin duit gue aja itu trading kripto. Gue kurang tahu ilmunya dong gitu ya. Aja ya. Iya kurang belajar jadi kayaknya dari mutusin nggak aja gitu. Iya lebih baik ya untuk makanya kalau kita investasi harus kita yang tahu. Bener. Walaupun secara godaannya banyak banget karena kan kalau saham maksimal naiknya 25%, kripto bisa naik ribuan persen dalam satu hari kan gitu. Oke, terus ada lagi nggak pengalaman lain yang udah sih pengalaman di investasi ya. Yang penting sekarang investasinya udah on the track ya. Oh ya masih ada investasi yang nyangkut masih ada, cuma ya balik lagi yang tadi. Trading, swing beli. Iya, kalaupun lagi pengen trading ada alasan yang jelasnya lah gitu.
Oke. Nah ini kan Yuda mau ada acara ya. Betul. Nanti kita ya. Tanggal- Yuda maksudnya. Kalau investasiku mau jadi sponsor boleh juga, langsung aja. Jadi nanti tanggal 3 Agustus gue tuh bikin stand up comedy spesial ketiga gue. Oke. Judulnya Uangnya Kurang Banyak. Uangnya kurang banyak. Di situ gue mau menceritakan perspektif gue tentang uang. Karena dulu gue mikir semua masalah yang ada di hidup kita itu masalahnya cuma satu. Muaranya itu cuma satu, gara-gara uangnya kurang banyak. Betul. Ternyata setelah gue cukup punya uang, gue baru sadar uang itu emang selesain masalah. Tapi dia juga datengin masalah baru. Oh. Gue mau menceritakan masalah-masalah yang gue hadapin semenjak punya uang. Oh oke. Nggak punya uang ada masalah, setelah punya uang juga ada Ada masalah. Kayak misalkan gue nggak tahu kalau ternyata nolak minjemin duit ke orang itu susah. Karena dulu gue orang yang minjem. Oh iya. Pas gue udah dipinjemin, Masa lu nggak mau gue ngasih? sadar. Oh ternyata emang susah loh kalau dipinjemin gitu. Gue mau menceritakan tentang itu sih. Ya ternyata. Ternyata uang tuh nggak Dan selamanya nggak menyelesaikan masalah, dia juga datangin masalah-masalah baru. Itu sih yang mau diceritakan. Oke, tanggal 3 Agustus di mana? Tanggal 3 Agustus di Titan Center Bintaro. Penjualan tiketnya udah mulai dijual. Beli tiketnya bisa di showyuda.npstore.co.id. Di sini nanti ditulis nih. linknya ditulis. Ya, atau di deskripsi video boleh lah, boleh. Harga tiketnya 200.000 untuk karyawan Cindo, 250.000 untuk teman Cindo, dan 350.000 untuk Cindo. Wow. Lu masuk kategori yang mana nih Mbak? Karyawan, teman, atau Cindonya nih? Aku teman aja deh ya. Atau harus ada kategori pribumi ya? Iya biar semua kita bisa masuk. Kalau enggak, berarti kita nggak bisa masuk dong. Oh iya, gue bikin deh kategori Karyawan baru pribumi deh. ya. Karyawan pribumi. Oke, berarti hari Sabtu tanggal 3 Agustus di 2024 di Titan Center Bintaro. Oke, Itu nggak jauh dari pintu tol, jadi gampang lah aksesnya. Iya, nanti deskripsi lengkapnya juga ada ya. Betul. Iya. Tuh teman-teman Visto yang mau lihat Yuda Keling membicarakan inspiratif lagi kisahnya. Enggak, ini komedi aja nih, lucu-lucuan aja. Banyak juga, kayaknya banyak yang hadir kan ya? Yang hadir Boleh di dari spill. dari 2 acara sebelumnya, ini kan acara ketiga ya. Yang hadir tuh banyak pelaku pasar modal. Oke. Ya misal Felicia tahun lalu udah hadir, Andi Senjaya tahun lalu hadir, Ken Henderson, Ci Alin, banyak lah yang hadir lah. Pelaku-pelaku pasar modal. Nah teman-teman di sini kalau mau ketemu sama pelaku-pelaku pasar modal tuh boleh tuh. Langsung bisa meet and greet di sana sekaligus. Iya betul. Ntar aku juga hadir deh mau lihat. Oke, mantap. Tokoh inspiratif kita stand up. Terima kasih loh Mas Andra. Oke, mungkin nih pesan-pesan deh buat teman-teman di sini yang mereka investor pemula, ada pesan gak dari seorang Yuda Keling? Jangan Apa invest nih? di Goto. Langsung ya. Enggak. Ulang-ulangan. Ya, mohon maaf Pak Patrick. Mohon maaf Pak, Oh, iya. bercanda aja kita mah Pak. Tolong ini coba dilihat di daftar pemegang saham. Masih 0, sekian, masih nggak muncul. Tapi ini itu tadi bercanda, tolong jangan dianggap serius. Tolong Oke, nanti ini serius. nanti malah kena somasi lagi. Ntar Pak Patrick boleh Pak nonton ya stand up-nya. Ya, Boleh Pak. langsung ketemu. Boleh Pak, saya bisa ngomongin langsung di depan Bapak. Karena gue pas kemarin tuh mau ikutan IPO-nya, ikutan RUPS-nya. RPS, terus kenapa? Maksimal nggak 100, ternyata gue telat datangnya. Ya, sayang Terus banget tuh bisa ketemu Patrick Iya, Lolo, padahal gue mau bisa. datang dengan baju Shopee. Ini sih. Aduh, bener-bener. Kalau dari gue sarannya adalah kalau mau investasi kenalin dulu produk yang mau dibeli. Betul. Seenggaknya kalau kita tahu perusahaannya itu akan satu step yang lebih baik dibanding gue dulu, karena dulu gue ngasal. Kalau kita udah tahu perusahaannya berarti kita tahu ini perusahaan cara dapat duitnya gimana. Oke, ini salah satu pelajaran Yuda Keling yang pertama sekarang ya. Iya, betul. Beli saham ya. Beli saham, Kenali. tahu dulu perusahaannya lah. Betul. Gak usah baca laporan keuangan, yang penting tahu dulu perusahaannya, kita tahu dia gimana caranya ngasilin duit.
Setelah itu balik lagi. Iya itu kita tahu ya. tapi kan nggak tahu ke depan. Iya betul. Ya. Setelah itu kita cari tahu lah prospek dan lain-lainnya. Banyak kok sekarang platform buat cari tahu kayak gitu. Iya. Di platform sekuritas ya, di platform kita juga ada sih. Iya benar. Kenapa platform sekuritas bilang aja di investasiku ada loh. Kurang bisa jualan nih Mbak Sandra nih. Ini platform kita juga ada guys. Gitu ya. Jadi salah satu kalau mau beli saham udah sahamnya Bank Mega aja. Oke, terus apa lagi nih dari seorang Yuda Keling? Kenali perusahaannya, manajemennya. Ya satu lagi yang terakhir paling bisnisnya. ini sih. Investasi sebelum mulai investasi sebaiknya siapin dulu dana darurat. Oke. Itu kesalahanku yang pertama waktu itu adalah jor-joran investasi tanpa mikirin dana darurat dulu. Jadi waktu ada duit yang butuh, investasinya lagi rugi terpaksa ya, harus dijual gitu. Benar. Kalau emang bisa ngulang waktu pasti dana darurat dulu baru investasi. Iya betul sekali. Jadi dana darurat harus kita nomor satuin. Betul. Ya. Oke, terus yang ketiga? Jangan, gue banyak banget nih. Gue tadi udah satu lagi. aja udah mikir. Yang ketiga tiga kan yang ganjil. Persatuan Indonesia. Pancasila dong. Ya udah tips aja, apalagi sekali lagi deh. Gak ada udah habis. Gue lagi bingung nih apalagi. Yang ketiga, jangan lupa tanggal 3 Agustus datang ke acara stand up comedy spesial, uangnya kurang banyak. Oke, acaranya kalau mau lihat tidak link ya. Oke, ya teman-teman Visto, mungkin kita cukup ya bincang-bincangnya sama Yuda Keling, sangat inspiratif kan dari awal juga dibilang sangat inspiratif. Semoga. Dan jangan lupa datang ke acara stand up comedy Yuda Keling tanggal 3 Agustus hari Sabtu, nanti linknya ada di bawah. Dan jangan lupa juga kawan Visto untuk berinvestasi di Investasiku, karena di kita ada MPC Point. Setiap bertransaksi di Investasiku mendapatkan cashback point. Poin itu bisa dipakai untuk beli markis Baskin Robin, belanja di Metro, nginep di hotel. Mantap. Pokoknya yang di semua anak perusahaan City Corp. Dan bisa diinvestasikan lagi nih di Investasiku berupa di reksadana. Gokil. Jadi kalau untuk investor pemula, account investor pemula bingung mau investasi tapi di mana, boleh belajar dulu di reksadana sebelum ke saham. Seperti itu. Oke, Kak Visto, kalau begitu kita bertemu lagi di Invest Talk berikutnya dengan bintang tamu yang spesial lainnya. Dan tagline kita, Investasiku for better tomorrow. Bye-bye. Dadah.